Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling sederhana dan paling dasar dalam ilmu komputer. Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan setiap pasangan elemen yang bersebelahan dalam sebuah daftar dan menukar posisi mereka jika mereka berada dalam urutan yang salah. Proses ini diulang terus-menerus hingga tidak ada lagi pasangan elemen yang perlu ditukar dan yang berarti daftar tersebut sudah terurut. Misal kita memiliki daftar angka yang pertama yaitu 5, kemudian 3, lalu 8, 4, dan 2. Untuk urutan pertama yaitu bandingkan 5 dan 3. Tukar posisi 5 dengan 3 karena 5 lebih besar daripada 3. Kemudian hasil akan menjadi 3, 5, 8, 4, 2. Kemudian yang kedua, bandingkan 5 dan 8. Di sini tidak ada penukaran karena 5 tidak lebih besar daripada 8. Kemudian yang ketiga, bandingkan 8 dan 4. Tukar posisi 8 dan 4 karena 8 lebih besar daripada 4, sehingga menjadi 3, 5, 4, 8, dan 2. Yang terakhir, bandingkan 8 dan 2. Tukar posisi karena 8 lebih dari 2. Dan kita menemukan hasil terakhir yaitu 3, 5, 4, 2, dan 8. Itu tadi untuk iterasi pertama. Sekarang untuk iterasi kedua. Yang pertama, bandingkan 3 dan 5. Tidak ada penukaran. Kemudian 2, 5, dan 4 tukar karena posisi 5 lebih dari 4, sehingga menjadi 3, 4, 5, 2, 8. Kemudian yang ketiga, bandingkan 5 dan 2. Tukar posisi karena 5 lebih besar dari 2, sehingga menjadi 3, 4, 2, 5, 8. Untuk iterasi ketiga yaitu yang pertama, bandingkan 3 dan 4. Di sini tidak ada penukaran karena 3 tidak lebih besar daripada 4. Yang kedua, bandingkan 4 dan 2. Ini jelas sudah ditukar karena 4 lebih besar dari 2, sehingga hasil terakhir yaitu 3, 2, 4, 5, 8. Ini iterasi 4 atau yang iterasi terakhir, bandingkan 3 dan 2. Ini ditukar karena 3 lebih besar daripada 2, sehingga hasil terakhir sudah terurut yaitu 2, 3, 4, 5, 8. Perkenalkan, saya Salman Al-Farisi dari SE06P, NIM akhir 56. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode selection sort ya. Selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari terbesar ke terkecil ascending dan dari kecil ke besar descending. Nilai yang sudah diterapkan tidak akan dibandingkan lagi. Untuk sorting ascending atau menaik, elemen yang paling kecil di antara elemen-elemen yang belum urut disimpan indeksnya. Kemudian dilakukan pertukaran nilai elemen dengan indeks yang disimpan tersebut dengan elemen yang paling depan yang belum urut. Sebaliknya untuk sorting descending atau menurun, elemen yang paling besar yang disimpan indeksnya kemudian ditukar. Langkah-langkah algoritma selection sort. 1. Tentukan nilai yang paling minimum atau sesuai keinginan di dalam struktur data. Jika ascending, maka yang harus ditemukan adalah nilai yang paling minimum. Jika descending, maka temukan nilai yang paling maksimum. Tukar nilai tersebut dengan nilai pada posisi pertama di bagian struktur data yang belum diurutkan. Ulangi langkah di atas untuk bagian struktur data yang tersisa. Begini contohnya ya. Jika kita akan mengurutkan dari yang terkecil, maka kita cari dulu dari data di atas yang paling kecil. Di sini ada 4, kita taruh 4 ke depan. Lalu kita cari lagi 9, taruh di setelah 4.
dan seterusnya. Program selection sort ya. Ini seperti di selection sort vector ente my array for ente index 0 index my r size ya, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Fauzan Rauf. Saya di sini akan menjelaskan tentang insertion sort. Sebenarnya algoritma pengurutan sederhana ini membangun array yang sudah diurutkan satu persatu. Namun algoritma ini kurang efisien menurut saya untuk daftar besar dibandingkan algoritma yang lebih maju seperti quicksort, mergesort, dan sebagainya. Namun insertion sort sudah mudah diimplementasikan dan efisien untuk dataset kecil. Jadi untuk data-data kecil, insertion sort itu masih efisien. Namun ketika data yang lebih banyak, lebih besar, menurut saya kurang efisien. Insertion sort sendiri sebenarnya algoritmanya sangat mudah jika dipelajari. Dibandingkan dengan yang lain. Ada beberapa contoh di sini sebenarnya. Jadi indeks 0 itu dibandingkan dengan indeks sebelahnya atau sesudahnya atau indeks 1. Kalau kita lihat dari tampilan contoh di sini, sangat mudah dijelaskan dengan jadi untuk yang pertama, indeks ke 0 dibandingkan dengan indeks ke 1, dan jika indeks 0 atau indeks 1 lebih besar atau ada yang lebih kecil, itu akan dipindah ke kiri sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Mungkin segitu saja dari penjelasan insertion sort pada kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arwin Abdul Arafif dengan NIM belakang 57. Di sini saya menjelaskan tentang quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan berdasarkan algoritma div and conquer yang memilih elemen sebagai pivot dan mempartisi array tertentu di sekitar pivot yang dipilih dengan menempatkan pivot pada posisi yang benar dalam array yang diurutkan. Gimana sih cara kerja quicksort? Proses utama quicksort adalah partisi. Target dari partisipan adalah untuk menempatkan pivot elemen apapun yang dapat dipilih menjadi pivot pada posisi yang benar dalam susunan yang diurutkan, meletakkan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Partisi ini dilakukan secara rekursif pada setiap sisi pivot setelah pivot ditempatkan pada posisi yang benar dan akhirnya mengurutkan array. Nah, ini contohnya ya bagaimana quicksort bekerja. Partisi algoritmanya, logikanya yang sederhana ya, kita memulai dari elemen yang paling kiri, meletakkan indeks di elemen yang lebih kecil atau sama dengan ini. Saat melakukan traversing, jika kita menemukan elemen yang lebih kecil, kita menukar elemen saat ini dengan R. Jika tidak, kita mengabaikan elemen ini. Yuk kita pahami cara kerja partisi dan algoritma quicksort dengan bantuan contoh berikut. Nah, misalkan R-nya 10, 80, 30, 90, dan 40. Soalnya bandingkan 10 dengan pivot, dan karena lebih kecil dari pivot adalah secara sesuai. Nah, di sini ya, kecil di depan, nih 40-nya di belakang. Ini contoh jadinya, bandingkan 80. Nih
bandingkan 30 dengan pivot. Nah, ilustrasi Quicksort itu karena proses partisi dilakukan secara rekursif, ia terus menempatkan pivot pada posisi yang sebenarnya dalam array yang diurutkan. Tempatkan pivot berulang kali pada posisi sebenarnya akan membuat array terurut. Nah, partisi awal pada array utama nih. Jadi pivotnya di tengah-tengah 40 ya ini. Lanjut ke subarray partisi. Nih. Nah, di bawah juga ini ada contoh di pemrograman C++ ya. Nih. Nah, untuk outputnya array yang diurutkan itu 1, 5, 7, 8, 9, dan 10. Ini ya, di sini. Kompleksitas waktu, kasus terbaiknya menjadi dua kira-kira sama. Dalam hal ini algoritma membuat partisi seimbang. Kasus terburuknya uang tambahan. Nah, ini keuntungan penyaluran cepat. Keuntungannya menggunakan Quicksort itu algoritma yang dibagi dan ditentukan mempermudah penyelesaian masalah, efisien pada kumpulan data yang besar, dan memiliki overhead yang rendah. Nah, hanya memerlukan jumlah kecil memori untuk berfungsi. Kekurangannya ya kompleksitas waktu yang buruk, juga bukan pilihan yang baik untuk kumpulan data-data yang kecil, dan bukan pengurut stabil. Artinya dua elemen ini memiliki kunci yang sama, tidak akan bertahan. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimas Margono dengan NIM 22111040060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait merge sort. Merge sort merupakan algoritma divide and conquer, membagi dan menyelesaikan. Membagi array menjadi dua bagian sampai subarray hanya berisi satu elemen. Menggabungkan solusi subproblem, membandingkan elemen pertama subarray, memindahkan elemen terkecil dan meletakkannya ke array hasil. Lanjutkan proses sampai semua elemen berada pada array hasil. Untuk implementasinya adalah sebagai berikut. Di sini saya memiliki 8 angka. Ada 98, 23, 45, 14, 6, 67, 33, dan 42. Dari 8 angka tersebut akan dibagi menjadi 2, yaitu ada 98, 23, 45, 14, dan 6, 67, 33, 42. Masing-masing ada di sebelah kiri dan kanan. Nah, untuk keempat angka yang ada di sebelah kiri akan dibagi menjadi 2 lagi. Ada 98, 23, 45, dan 14. Nah, dari kedua angka yang ada di sebelah kiri dan kanan ini, angka yang di sebelah kiri akan dibagi lagi menjadi 2. Jadi masing-masing satu angka, 98 dan 23. Selanjutnya, untuk angka 98 dan 23 akan di-merge menjadi 2 buah angka dan diurutkan dari yang terkecil, yaitu 23 dan 98. Kita lakukan langkah yang sama terhadap angka 45 dan 14. 45 dan 14 ini akan di-merge jadinya 14 dan 45. Nah, selanjutnya angka pertama yang ada di sebelah kiri dan kanan ini akan digabungkan atau di-merge jadi 14, 23. Untuk dua angka di sebelah kanan juga sama. Sebelah kiri dan kanan juga sama, yaitu ada 45 dan 98. Oke, di sini kita telah mendapatkan 4 angka yang telah di-sort dari yang terkecil dan juga di-merge. Selanjutnya kita main di angka yang berada di sebelah kanan ini, 6, 67, 33, dan 42. Oke, dari keempat angka ini akan dibagi 2, masing-masing 2 angka. Di sebelah kiri ada 6 dan 67, dan di sebelah kanan ada 33 dan 42. Untuk angka yang di sebelah kiri akan dibagi menjadi 2 lagi, 6, 67. Dan akan di-merge dan diurutkan dari yang terkecil,
yaitu 6 dan 67. Sama juga dengan halnya angka yang ada di sebelah kanan. 33 dan 42 akan diurutkan dari yang terkecil jadi 33 dan 42. Selanjutnya angka pertama yang di sebelah kiri dan kanan akan digabungkan jadinya 6 dan 33. Angka kedua di sebelah kiri dan kanan juga sama, jadinya 42 dan 67. Kita masing-masing telah mendapatkan 4 angka di sebelah kiri dan kanan yang telah di merge dan juga diurutkan dari yang terkecil. Oke, mungkin selanjutnya untuk angka yang pertama di sebelah kiri dan sebelah kanan akan digabungkan juga dari yang terkecil, yaitu ada 6 dan 14. Kita lakukan hal yang sama terhadap angka yang kedua, yaitu 23 dan 33. Kita lakukan hal yang sama pula terhadap angka yang ketiga, yaitu 45 dan 42. Jadinya 42 dan 45. Oke, kita lanjut ke angka yang terakhir, yaitu angka yang keempat, 67 dan 98. Jadinya 67 dan 98. Kita telah berhasil mendapatkan 8 angka yang telah di merge dan diurutkan atau disort dari yang terkecil, yaitu 6, 14, 23, 33, 42, 45, 67, dan 98. Selanjutnya saya akan implementasikan terhadap bahasa pemrograman Python. Oke, mungkin ini adalah algoritma merge sort yang telah diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 langkah. Langkah yang pertama, menemukan titik tengah dan membagi array menjadi 2 bagian. Jadi masing-masing yang 8 angka tadi akan dibagi menjadi 2 bagian yang masing-masing itu 4 angka. Yaitu yang ada di left half atau yang di pojok kiri dan right half yang ada di pojok kanan. Oke, mungkin langkah yang kedua, mengurutkan kedua bagian secara rekursif. Jadi angka-angka yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan akan disorting dari yang terkecil. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang ketiga, menggabungkan kedua bagian yang sudah diurutkan. Oke, mungkin kita akan kodenya akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Oke, di sini saya juga memiliki beberapa angka, yaitu ada 6 angka, 12, 11, 13, 5, 6, 7. Dan jika diurutkan dari yang terkecil dan juga di merge sort akan menjadi 5, 6, 7, 11, 12, 13. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.